Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Kemarin kita udah ceritanya sprint planning ya. Jadi kemarin kita udah ceritanya sprint planning. Kita udah bikin beberapa tiket atau task gitu ya. Di sini ada BK8, BK9, BK10 sampai dengan BK11. Nah, jadi tiket-tiket ini yang ceritanya di minggu sekarang nih akan kita develop. Jadi programmernya bakal ngerjain tiket-tiket yang udah kita definisiin di sini, udah kita bikin di sini ya. Oke, sekarang saatnya kita mulai ke BK8. BK8 itu nge-create test fixtures gitu ya. Kita langsung aja di sini bikin. Kita udah di mainnya, di branch main. Kemudian biasa kita check out lagi. Min B, BK8, create test fixtures. Ini apa sih ya? Fixtures gitulah pokoknya ngomonginnya. Oke. Kita di sini buka Visual Studio Code-nya, saya udah buka di sini, masih yang kemarin. Terus sebelum teman-teman masuk nih ya ke si test fixtures, itu sebenarnya test fixtures itu apa gitu ya. Jadi ini ya, kita coba di sini. Jadi si test fixtures itu kalau misalnya ini bisa di komen nggak sih? Oh, ini ada deskripsi ternyata. Nah di sini nih ya. Coba di sini nih. Jadi test fixtures ini tuh dia kayak teman-teman ibaratnya kalau misalkan teman-teman mainan ya, ini kayak kotak mainan gitulah, kayak environmentnya teman-teman nih. Si test vector ini nantinya dia bakal menyiapkan mungkin datanya ya, data dummy gitu. Contohnya gini, misalkan kita kan sekarang ngebikin aplikasi course gitu ya, kita bikin aplikasi beli kursus ini dia punya data course. Dia punya data course nih ya, punya data course. Karena kita mau ngetes, daripada kita harus nyiapin si data-datanya dulu, si test fixtures ini, kok test sih? Test fixtures gitulah ya pokoknya. Ini akan menyiapkan data dummy. Data dummy. Nah, gunanya untuk apa sih data dummy ini? Gunanya ketika teman-teman mau ngetes apakah aplikasi kita bisa nambahin course gitu ya, apakah app-nya kita bisa ngehapus course. Nah, ketika kita mau ngetes hal-hal tersebut, kita nggak perlu lagi nyiapin datanya karena si data itu udah disiapin di si test fixtures ini ya. Dan si railsnya itu ya, jadi si railsnya itu udah ngebikinin kita ketika kemarin kita nge-scaffold. Jadi kalau misalkan kita buka di sini, dia tuh adanya di buka filenya ya di sini, file explorer-nya. Terus di bagian test di sini geser ada fixtures nih. Klik, dia ada nih courses.yml, kita klik. Nah, ini ada beberapa isinya nih. Nah, dia ada one, terus isinya apa, title, description, image, price, to, dan lain-lain. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh fieldnya sama kayak si aplikasi yang udah kita punya nih. Sama di misalkan kalau kita buka skema, itu fieldnya sama nih, title, description, image, price. Jadi si Rails ini udah nyiapin buat kita si test fixtures-nya. Kita bisa pakai ini, gitu. Terus sekarang kalau misalkan kita jalanin tes nih, kemarin kan kita ngejalanin tes cuman kayak gini ya, gak usah pakai bin, kayak aja Rails test models, dia jalan semua nih ya, jalan semua. Kalau misalkan kita jalanin semua tesnya, ini ada error nih. Nah, ada error, beberapa error ya. Error yang pertama itu action view template error, the asset mastering is not present in the asset pipeline. Nah, ini juga didapatnya nih ketika kita ngejalanin railsnya, itu tuh dia bakal ngebaca yang ini nih, di sini nih, si fixtures-nya. Sekarang kita coba fix ya yang error yang pertama tadi, yang ini nih. Kita coba fix aja. Caranya adalah kita cek di sini di app asset, kemudian image. Ini tuh kan ada beberapa file ya nih, ada JS, Laravel, dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita si imageware-nya kita harus samain, harus yang ada gitu. Coba aja di sini ya, JS PNG
Terus di sini juga sama, JSPNG. Save. Kita jalin lagi nih tesnya. Harusnya tes yang ini sekarang udah aman. Cek dulu, clear. Kita jalanin Rails test. Tadi errornya ada 1 ya, tadi error 1, failure-nya 2. Sekarang si errornya tadi udah nggak ada nih, udah yang lain ya errornya nih. Oke, nah dari sini kita bisa sekarang ngerti nih ya. Jadi si fixtures ini bakal dipakai ketika kita nge-running test. Nah, oke gitu ya. Ini bakal dipakai ketika kita nanti nge-running test. Nah, selanjutnya setelah itu kita pengen sekarang nambahin apa? Nambahin fixtures lain gitu. Misalkan di sini saya pengen nambahin nama datanya itu Ruby. Terus si Ruby ini kita isi titlenya misalkan Ruby Programming Language gitu ya. Programming Language. Terus dia description biasa. Ruby is open source, is an open source programming language created by Mats. Aduh lupa namanya siapa ya, pokoknya panggilannya Mats aja. Terus dia image URL-nya Ruby PNG sama price-nya misalkan 11 gitu ya. Klik 0 gitu. Save. Nah, ini kita berarti nyiapin data dummy baru, itu namanya Ruby gitu. Nah, terus kita nanti manggilnya gimana si fixtures ini? Kita manggilnya itu simply kita bisa buka aja si model course-nya ya. Jadi berarti kita buka di sini, kemudian kita cari model ada di app. Kemudian kita pilih model ini, kita cari course. Nah, kita bukan di app-nya ya, tapi di tesnya. Di tes kita cari models, terus course test. Nah, di sini di paling atas kita tambahin di sini fixtures terus namanya apa tadi? Berarti courses. Sebenarnya si Rails itu udah secara defaultnya udah nge-load ya, cuman kita bisa nge-custom juga nambahin mau fixtures apa aja yang ditambahin di sini. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi nge-setup datanya gitu, atau kita nambahin sendiri. Kita bisa pakai aja si fixturesnya. Nah, ngepakainya gimana atau ngeimplementasinya gimana itu nanti akan dijelasin di video selanjutnya. Oke, ini kita coba biasa push dulu nih, berarti GA atau git add. Kemudian kita get c min m ini bk berapa 8. Terus kita create test fixtures, bukan create karena kan udah dibikin ya, berarti enhance atau update aja, enhance course fixtures. Nah kayak gini, nanti habis ini kita implement. Oke, jadi kita nggak perlu nge-push dulu si codingan kita ke pull request, tapi kita bisa update aja dulu di sini kalau kita itu udah in development. Oke, gitu dulu. Stay tune terus. Di next video kita akan implementasi penggunaan si test fixtures-nya. Salam programmer best friend.